Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya di acara Obrolan Rakyat. Nah, kali ini di Obrolan Rakyat kita spesial. Saya berada di sekretariat, ini sekretariat dari P24 Anies Baswedan Presiden 2024. Dan alhamdulillah saya sudah bersama langsung dengan Ketua Relawan Anies P24 DPW Provinsi Bengkulu. Beliau adalah Kapten Purnawirawan Abdul Karim Tukih SH. Nah, beliau ketuanya. Siapa yang tidak kenal beliau di Provinsi Bengkulu? Sepak terjangnya sangat banyak sekali di KONI dan lain sebagainya kan. Dan menghantarkan juga salah satu tokoh yang menghantarkan Ridwan Mukti Rohidin Mersah waktu itu untuk sebagai kepala daerah. Kemudian di samping saya adalah Pak Zulian, Dr. Andes Zulian MSI. Beliau sebagai sekretaris Anies P24. Pembimbing saya di kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dosen saya dulu. Kemudian di samping saya, sebelah kiri saya adalah Bapak Zainal Fahmi, Ketua DPD Anies P24 Benteng, Bengkulu Tengah. Nah, terima kasih nih Pak Abdul Karim Tukih. Sama-sama. Sudah menerima saya di sini. Dan yang menarik adalah beliau ini mantan purnawirawan yang kemudian mendukung Anies Baswedan untuk menjadi Presiden 2024. Mengapa menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat saya Milian Sori beserta pemirsa YouTuber yang melihat atau menonton acara ini. Baik, saya akan jelaskan secara singkat. Pertama, saya panggilan hati nurani saya. Karena dari kacamata saya, sosok calon presiden ke depan menggantikan Presiden Joko Widodo yang sangat tepat adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya. Kenapa? Kita melihat dari rekam jejak beliau selama sebagai akademisi, beliau dari pelajar, dari tingkat pelajar, mahasiswa, beliau adalah utusan pelajar utusan pelajar Indonesia ke Amerika. Nah, dari situ saya melihat bahwasanya beliau adalah memang sudah ditempa dengan begitu tepat Dari pelajar. dari pelajar sampai beliau ke mahasiswa. Dan setelah selesai pendidikan, beliau pernah menjabat rektor Paramadina. Selanjutnya ikut bergerak melakukan sebagai deklarator Nasional Demokrat pada waktu itu masih Ormas. Ya, bersama Pak Surya Paloh. Jadi wajar kalau 32 DPW itu mengusulkan nama beliau untuk calon presiden. Wajar. Ketika ada yang tidak, tahulah kita dunia sekarang kan gitu. Kira-kira begitu. Dan kita ingat di waktu dia jadi direktur Paramadina, dia terkenal dengan Indonesia Mengajar. Kan? Betul. Sudah banyak sumbangsihnya. Dari sanalah mungkin Pak Joko Widodo memilih dia untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi dalam perjalanan tidak begitu mulus. Karena kepentingan, menurut saya ada kepentingan oligarki yang akan menghambat lajunya oligarki berkuasa di negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Begitu kira-kira. Lalu kita melihat rekam jejak beliau menjadi gubernur DKI. Ada 26 prestasi. Mungkin tidak perlu saya sebutkan. 26 prestasi baik di tingkat nasional, regional dan internasional. Ya. Nah, bahkan PBB mengatakan sekarang ini Jakarta adalah kota ramah lingkungan. Bahkan dan lain sebagainya sehingga juara untuk tingkat internasional. Ada yang mengatakan demikian. Nah, kemudian dari sanalah sehingga saya berkoordinasi terutama kepada istri saya. Tentunya tanpa restu seorang istri, saya yakin tidak akan berjalan mulus kan begitu. Beliau sangat mendukung, walaupun dalam kondisi istri saya masih dalam perawatan, tapi insya Allah dalam waktu dekat akan sehat dan pulih
bisa bergabung dengan kita. Nah, Jakarta luar biasa. Ada Jakarta International Stadium. JIS. Ada JIS. Ada Formula E Yang sukses. yang sukses. Dan JIS ternyata dipergunakan untuk sholat Idul Fitri. Dan ramai. Diperkirakan lebih dari 30.000 Yang sholat warga di sana. yang ikut sholat di sana. Betapa cemerlangnya beliau membangun JIS itu untuk kepentingan Indonesia, bukan untuk kepentingan politiknya Anies Baswedan, tidak. Tetapi ya dikaitkan dengan politik wajar-wajar saja, namanya tahun politik. Kan Betul. gitu. Lalu perlu saya sampaikan, ada dari pihak, terutama khususnya kami Purnawirawan. Purnawirawan ya. Purnawirawan ini masih ada keterbelahan. Pertama, mereka menanggapi bahwasanya Pak Anies Rashid Baswedan tidak akan berkhianat dengan Prabowo. Karena ada video rekaman. Tetapi rekan-rekan tidak melihat kapan rekaman itu Diambil ya. diambil. Rekaman itu diambil pada tahun 2018. Waktu itu beliau baru gubernur 2 tahun kan. Sehingga apa? Dia katakan dia tidak akan berkhianat dengan Prabowo. Betul ketika itu. Namun untuk 2024 beliau sudah menyatakan siap untuk menjadi calon presiden. Kita lihat di kampus UGM dan di tempat-tempat manapun. Sambutannya Luar biasa. ya. Mudah-mudahan Bengkulu hari ini saya akan ajak teman-teman saya relawan untuk juga menyambut beliau. Nah, kira-kira begitu. Yang paling pokok, mengapa saya pribadi. Lalu dengan jalan ini saya mengajak teman-teman. Di antaranya Sekretaris Umum saya, Pak Zulian ya. beliau ini telah bergerak dengan saya dari Pilpres tahun 2019. Beliau sebagai Dewan Pembina PPR pada waktu itu. Dewan Pembina ya. Dewan Pembina. Dengan Bapak sebagai koordinatornya. Jadi jaringan-jaringan tim lama digunakan kembali ya? Betul, jadi jaringan tim lama. Lalu Pak Zainal Fahmi. Pak Zainal Fahmi. Beliau adalah pendukung utama saya. Bergerak di PPR dulu. Sekarang pun saya pernah menyampaikan ke beliau. Nah ini yang menarik, Dang ya, saya manggilnya Dang. Karena sama-sama dari Kaur kan. Nah ini yang menarik bahwa Dang ini sebagai koordinator PPIR, mantan ya waktu itu kan, waktu pendukung utama lah Prabowo Sandi di Provinsi Bengkulu sebagai koordinator Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Provinsi Bengkulu. Nah ini kan sayap Gerindra waktu itu kan. Nah kenapa kemudian dari PPIR ini yang dulu mendukung Prabowo sekarang ini mendukung Anies Baswedan? Nah ini mengapa kira-kira? Sedikit saya akan jelaskan. Pertama, kami pada Pilpres 2019 itu dengan rekan-rekan 10 kabupaten kota. Dari tahapan bergerak tanpa ada dana 1 peser pun dari pusat. Mohon maaf, mungkin kami hanya dapat bantuan sepatu seragam itu hanya 10 setel, 10 pasang. Tanda pangkat uniform itu juga hanya 10 pasang. Baju ada 50 lembar seragam. Kemudian mod, topi dan lain sebagainya. Dana operasional tidak ada sama sekali. Tetapi berkat ya karena kita sama-sama purnawirawan, tentunya semangat juang kita akan luar biasa. Sebab saya mengenal sosok Pak Prabowo ketika itu. Pertama pada waktu tugas operasi tim-tim tahun 1988. Beliau sebagai Dandion 328. Waktu itu masih berpangkat mayor. Kami dari Batalion 144 Jaya Yuda berdampingan di sektor timur Los Palos tersebut kan itu. Itu kedua pada waktu saya pendidikan perwira tahun 95 beliau memberikan kuliah umum. Saat itu beliau berpangkat brigadir jenderal sebagai Danjen Kopassus. Waktu itu ya. Waktu itu. Dari situ sosok beliau betul-betul terinspirasi. Terinspirasi gitu. Nah, sehingga kita berjuang mati-matian walaupun ya kami korban material, korban waktu, tapi dan segalanya demi mendukung beliau untuk perubahan bangsa ini kan. Saat itu bukankan material dan lain sebagainya, nyawa pun akan kami berikan untuk keberhasilan beliau menjadi presiden. Sehingga setelah pemilu selesai dan untuk pertama kali pemilu presiden, Prabowo menang di Provinsi Bengkulu. Menang kan dia? Iya menang, kan gitu. Artinya perjuangan luar biasa. Karena apa? 2009 Mega Pro. Saya ketua tim sukses juga di Kabupaten Kaur.
Jadi kampanyenya Capres dan Cawapres, Sandiaga Uno dulu yang pertama. Yang datang. Yang datang. Yang kita ke Pasar Panorama, termasuk Adinda ada sebagai sekretaris APSI itu. APSI ya. Asosiasi Pedagang Pasar. Waktu itu ketua APSI. Ya, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kota Bengkulu. Bersama Abdul Karim. Iya. Bagaimana kita di Panorama kan? Iya, iya. Kita kampanye di samping rumah gubernur, rumah presiden Soekarno. Di Anggot kan. Ya. Sumbangan masyarakat luar biasa, walaupun uang hanya seperak 2000, tapi itu kecintaan masyarakat. Berharap sekali Prabowo ketika itu jadi presiden. Ya. Namun mungkin Allah lebih baik. Kenapa? Ketika Prabowo jadi presiden, mungkin ulama akan tersiksa. Kenapa? Pasti hujatan akan besar kepada ulama. Tuh presidenmu. Nyatanya nggak bisa juga. Itu pilihan ulama. Dan sehingga Tuhan memberikan yang terbaik itu dia tidak menang. Saya kira itu. Sehingga pencitraan untuk ulama tidak begitu tersakiti. Jadi selalu ada hikmahnya. Nah, lalu kemudian Pak Prabowo masuk ke pemerintahannya Pak Jokowi menjadi menteri, kecewa nggak ini dari PPIR kemarin? Baik, nanti akan saya jelaskan dulu. Berlanjut dengan setelah pemilu, ada tahapan lagi di Bawaslu, Pusat, Jalan Tamrin. Saya dan teman-teman ikut unjuk rasa di sana. Ikut unjuk rasa di sana. Pada tanggal 21 sampai 22 Mei tahun 2019. Korban pada malam itu yang berhadapan dengan Brimob Indonesia ya, Brimob Polri Indonesia itu 600 lebih, dan saya ikut mengangkat karena saya koordinator ambulan yang disiapkan oleh dokter-dokter UI di rumah Ibu Tati di dekat Masjid Cud Matia. Masih ingat betul ya? Ingat betul. Saya mengomandoi ada 15 orang dari Kopassus, semuanya purnawan Kopassus. Saya yang tertua. Jadi itu yang disebut dengan dari PPR. Dari PPR itu mengenai. Nanti akan saya tayangkan gambar-gambarnya nanti ya. Nah itu di antara. Lalu selesai dari sana ada ke MK. Saya ajak lagi 10 Kakorda dan menggunakan kendaraan saudara Zainal Fahmi. Dengan dana pribadi, tidak ada dana siapa-siapa. Berangkat kami sana. Waktu itu Prabowo mengatakan saya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Akhirnya tenggelam ini. Akhirnya tenggelam nggak jelas kemana. Masuk pemerintahan. Maksudnya tenggelam masuk ke pemerintahan kan? Jadi begini, memang saya dapat informasi dari istri saya. Ya. Ayah, tinggalkan Prabowo. Kenapa Bunda? 2 bulan lagi Prabowo akan bergabung dengan Jokowi. Jokowi menjadi Menhan itu ya. Karena saya saya bekerja di perusahaan Jerman, tapi kita tidak ada kontribusi untuk Prabowo, dan Prabowo mau. Nah, mulai sejak itu saya udah berpikir, waduh, terlalu pengkhianatan. Mana yang katanya saya sudah menyiapkan pengacara, semua pengacara sudah saya kumpulkan, untuk harta saya dan lain sebagainya. Bahwa saya akan berjuang timbul dan tenggelam bersama rakyat. Tapi ini membuat luka hati kita. Kecewa. Alasan beliau tidak lain waktu itu bahwasanya agar rakyat tidak terpecah belah antara kampret dengan cebong. Nyatanya sampai sekarang masih ada. Sekarang karena Pak Prabowo udah masuk ke pemerintah Pak Jokowi kan, kampret nggak ada lagi. Yang ada kadrun katanya. Kalau itu jelas. Inilah bukannya kita menyalahkannya, tidak. Tapi inilah sistem yang dibangun oleh pemerintah sekarang. Karena saya lihat dengan kacamata saya, beliau ingin menyelamatkan kekuasaannya. Patut diduga ya. Patut diduga menyelamatkan kekuasaannya. Kenapa? Ya, saya kan mantan orang intelijen. Saya kursusnya perwira intelijen strategi. Jadi paham betul. Paham betul. Baiknya sehingga akhirnya menjatuhkan pilihan nanti ke depan, kalau seandainya Prabowo mencalon tidak akan mendukung, tapi lebih mendukung Rashid Baswedan tadi ya. Betul. Apalagi kakek Anies ini kan seorang pejuang juga kan. Itulah diantaranya rekam jejak, dan kita baca di videonya. Ketika nanti saya ditanya oleh kakek saya, apa yang kau perbuat untuk bangsa dan negara, dan apa yang harus saya jawab?
Itu kata Anies ya? Kata Anies, ketika saya mengkhianati apa yang diperjuangkan oleh kakek saya. Nah, semboyan ini mudah-mudahan betul-betul terpatri di hati beliau. Makanya kita terpanggil. Terpanggil ya untuk mendukung ya? Jujur, relawan Anies P24 tidak 0 rupiah, tidak ada sepeser pun dapat bantuan dari Pak Anies. Dan kami hadir bukan juga disuruh Pak Anies, betul-betul hadir atas dasar panggilan jiwa kami. Ya. Dan itu yang saya sampaikan dengan rekan-rekan semua, bahwasanya kita menjadi relawan Anies P24 ini ada panggilan hati nurani. Hati nurani ya. Jangan dilihat dengan ada yang mempertanyakan bagaimana dengan dana operasional. Dana operasional itu akan hilang ketika kita semangat patriotisme kita sama dengan para pahlawan yang dulu merdeka atau mati. Artinya ketika kita punya moral, mental dan semangat perjuangan, tanpa uang pun kita bisa jalan. Jalan ya, betul. Nah, sehingga akhirnya sekarang ini sudah seperti apa nih pergerakan Anies P24 di Provinsi Bengkulu ini, DPD-nya apakah sudah sampai kecamatan dan berapa yang sudah direkrut ini, Pak Karim? Alhamdulillah, sampai saat ini kami mulai mendeklarasikan secara ya tanggal 16 Mei 2022. Nah, tapi mulai saya bergabung tanggal 13 Maret 2022. Dalam perjalanannya pada waktu kami deklarasi itu baru sekitar 360 relawan yang terdata ya. Terdata dari 10 kabupaten kota. Nah, saat ini alhamdulillah dari data saya pagi tadi sudah 1.690. Nah, 90 terakhir. Ya, sudah terdata dengan baik ada, ya. nanti Pak kalau Sekjen. saya buka. Pak Sekretaris ya. Itu yang pagi tadi setelah saya mau pagi tadi 1.690 dari 10 kabupaten kota. Dan kepengurusan sudah terbentuk. Hanya saya akan menindaklanjuti peng-SK nanti tanggal 30 Juni. Semua kabupaten baik itu Benteng kemudian juga 10 Kaur, kabupaten kota. sudah semua ya. Nah, bahkan hari ini para ketua KSB minimal KSB akan datang ke Bengkulu dalam rangka menyambut presiden kami. Sementara presiden kami loh. Karena beliau ada presiden yang beliau lain. beliau ada acara ya. Iya, presiden kami kan itu. Insya Allah. Insya Allah kan gitu. Nah, beliau akan datang ke Bengkulu kan begitu. Baik. Jadi 10 kabupaten kota sudah dalam perjalanan. Sekarang bahkan Muko-Muko sudah datang itu Bu Santi. Bengkulu Tengah ini, Bengkulu Tengah karena dekat. Ya, dekat di sini ya, perbatasan ya. Kan gitu. Baik, nah dengan kondisi seperti ini kan pergerakan relawannya sangat cepat sekali kan. Ini baru rentang 2022 sudah 1.000 terekrut, apalagi kemudian 2023 menjelang pemilu nanti akan lebih masif lagi. Nah, kalau dari evaluasi, sebelum mungkin nanti Pak Zulian dan Pak Zainal Fahmi juga menambahkan, dari evaluasi Pak Karim atau Dang Karim dengan kondisi bangsa saat ini sehingga harus Anies yang menyelamatkan, walaupun kita belum tahu ya apakah perahu dan sebagainya, tapi berdoa tetap bahwa Anies dimudahkan untuk mendapatkan perahu partai politik karena 20% itu kan. Nah, mengapa harus Anies yang kemudian apa evaluasi Pak Karim terhadap kondisi bangsa hari ini? Kalau kita melihat kondisi bangsa saat ini, bahwasanya negara tidak begitu aman-aman saja. Utang banyak. Ya. Utang luar biasa. Lalu kekuasaan oligarki. Lalu kita lihat juga di media sosial, insya Allah itu benar ya. Kedatangan tenaga asing khususnya dari Cina. Kita sibuk dengan pandemi, dilarang untuk keluar dan lain sebagainya. Tetapi orang Cina berduyun-duyun datang menggunakan pesawat tersendiri dan ada yang menggunakan kapal laut. Sudah masyarakat sudah melakukan itu, tapi masyarakat harus berhadapan dengan polisi, bahkan TNI. Nah, di mana kedaulatan bangsa Indonesia ini? Saya sebagai mantan prajurit teriris sekali ketika saya masih dinas. Mungkin saya kalau status dan saya akan pimpin prajurit saya seperti Ruslan Butan. Ya, Ruslan Butan. Kira-kira begitu. Artinya sangat memprihatinkan untuk kondisi sekarang. Dari sisi ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi, aduh, nggak bisa kita ngomong. Tenaga kerja kita luar biasa yang yang tidak bisa kerja lagi.
dengan alasan segala macam. Kenaikan bahan pokok. Kenaikan bahan pokok. Bayangkan minyak goreng saja sampai 40.000. Tidak bisa diatasi oleh rezim sekarang. Ya. Hanya urusan minyak goreng saja, rezim sekarang tidak bisa mengatasi. Pas ganti menteri sok dia. Kalau dari sisi itu, apa yang kita harapkan? Apalagi untuk mengatasi utang 7.000 triliun lebih. Nah, apalagi untuk mengatasi utang 7.000. Ya nanti mudah-mudahan kalau presiden baru suruh Pak Joko Widodo aja yang bayarnya. Kira-kira kan begitu kan? Baik, iya. Makanya kalau ada presiden threshold 0 yang diperjuangkan sekarang termasuk DPD RI, Pak Andi Mataliti yang mengatakan bahwa MK kita bubarkan saja. Nah, harapan kita ketika Lanyala Mataliti ya. Ya, Lanyala Mataliti. Harapan kita nanti ketika memang presiden threshold 0, maka Anies Baswedan akan leluasa mencalon ya. lalu mencari wakil yang paling tepat. Betul. Ya. Kira-kira itu. Dan bebas dari kepentingan oligarki. Kepentingan oligarki dan beliau saya yakin. Namun jujur mungkin kalau Pak Anies presiden kami mendengar, mohon kiranya kalau bisa tidak berkolaborasi dengan partai PDIP lah. Kan gitu. Walaupun PDIP mungkin sudah ada calonnya juga. Ya, seandainya dia ditarik-tarik untuk kepentingan PDIP kan. Sekarang kan dia kan kejar. Hanya bagian survei aja lah yang mengatakan bahwa si Anies lemah segala macam. Baik, mungkin Pak Zulian ada tanggapan? Nah, mungkin bisa dikasih mic-nya. Ya. Nah, bisa dipegang aja bisa itu. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, Ibu, bil khusus adalah Pak Melian Suri. Siap. Terima kasih pada pagi ini telah bisa bersama kami di Relawan Anies P24. Insya Allah apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ketua itu akan memberikan sebuah pemahaman yang besar. Tidak saja bagi kita DPW Anies Baswedan P24 di Provinsi Bengkulu, tapi justru kawan-kawan kita yang berada di provinsi lain. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Harapan kita seperti itu. Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, saya hanya sekedar penegasan. Kalau tadi ditanyakan bagaimana sikap saya secara pribadi, tentu saya melihat kita ketersediaan informasi sudah cukup luas. Cukup luas ya. Lalu bisa dipahami oleh semua anak negeri bahwa kondisi negara kita ini adalah tidak sehat. Tidak sehat, betul. Lalu aset yang besar tapi tidak dinikmati oleh anak negeri ini. Oleh karena itu pada saat ini adalah momen yang bagus untuk masyarakat bangkit berjuang bersama tanpa menghiraukan dalam tanda petik. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua kami dengan sumbangan-sumbangan atau dengan pendanaan materi tadi. Oleh karena itu kami hadir tentu melihat secara objektif tentang kondisi kekinian dan harapan ke depan. Bagaimana bangsa ini dikelola oleh seorang yang punya komitmen dan punya kredibel dan kapabilitas yang tinggi. Saya pikir tidak bisa diragukan Pak Anies Baswedan adalah satu-satunya yang tepat untuk memimpin negeri ini. Kita titipkan negeri ini kepada beliau ke depan ini sehingga nanti cita-cita yang diperjuangkan oleh pendiri bangsa dan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia ini akan terwujud melalui Anies Baswedan. Baik. Banyak catatan sejarah secara monumental baik di dalam negeri, di luar negeri. Lalu kita melihat sosok beliau adalah memang sudah pantas dan cocok dengan kesantunan sebagai nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Barangkali itu penegasan saya. Baik. Makasih. Luar biasa, singkat, padat, dan jelas. Jadi beliau ini tokoh Muhammadiyah, tapi kemudian juga ngurusi sekolah NU. Berkiprah ya. Muhammadiyah berkemajuan ya. Kemudian Pak Zainal Fahmi, ada tambahan? Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Agak dekatkan ke sini. Saya salah satu yang diamanahkan, terutama oleh Kakurwil Relawan Anies P24 ya. Provinsi Bengkulu untuk memangku
sebagai DPD Benteng. Ya. Benteng. Sebenarnya saya tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, hanya satu-satunya saya hanya punya semangat. Kemauan yang tinggi ya. Punya semangat didasari oleh melihat keadaan bangsa pada saat ini. Jadi saya hanya betul-betul cuman punya semangat dan hati nurani. Baik. Jadi sehingga saya bergabung di relawan ini berdasarkan panggilan hati nurani. Panggilan hati nurani. Lain-lain tidak saya punya. Saya tidak punya apa-apa. Namun hanya itu tadi dikarenakan melihat daripada situasi dan keadaan bangsa pada hari ini. Yang sangat terpuruk ya. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya bangsa kita pada hari ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Maaf. Mungkin saya tidak bisa meneruskan percakapan saya karena di dalam batin ini betul-betul sangat-sangat terluka. Sangat terluka ya. Menangis ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini subhanallah sekali kan Pak Karim, ini Ketua DPD Benteng berkaca-kaca kan, berarti menandakan memang ingin ada perubahan di negara ini. Mudah-mudahan dengan bergabung di relawan ini, nanti ada Anies Baswedan dari relawan bisa mensupport kemenangan dari untuk beliau menjadi presiden. Walaupun Provinsi Bengkulu ini dianggap sebelah mata oleh beberapa orang. Bahkan saya kalau keluar daerah itu, Bengkulu itu di mananya Kalimantan. saking ke orang banyak tidak kenal dengan Provinsi Bengkulu kan. Ya saya kadang-kadang tersinggung juga. Waktu itu saya ke Aceh kan, Bengkulu itu di mananya Kalimantan. Wah kurang ajar ini kata. Jadi begini, Mungkin bisa dimasukkan ya. Konsepnya buat saya Ya. adalah bahwasanya kita di Bengkulu ini menyumbangkan kemenangan untuk Anies Rashid Baswedan sebagai satu-satunya presiden yang kita idamkan. Baik. Jangan sampai kita ada bagian yang kalah. Ya. Walaupun menangnya satu biji tetap menang. Dan itu sudah dibuktikan Prabowo kemarin. Prabowo kan? kemarin, Menang di Bengkulu. kira-kira begitu. Baik. Lalu untuk diketahui juga saya tambahkan purnawirawan yang ada di Bengkulu ini gitu bergabung. Baik, ini luar biasa sekali dialog kita kali ini bersama langsung Kapten Purnawirawan Abdul Karim Tukih SH, ya, tokoh masyarakat Provinsi Bengkulu, apalagi kalau di Kaur ya, tokoh masyarakat Kaur. Nah, mungkin Dang di segmen terakhir ini closing ya, himbauan kepada masyarakat baik itu di Provinsi Bengkulu ataupun di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Mungkin silakan Dang closing statementnya Dang. Saya berharap khususnya dulu kepada masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Mari kita bersatu dan bergabung apapun bentuk relawan Anies. Karena di Bengkulu ini sudah ada 4. Ada Jarnas dan lain sebagainya. Kita nanti akan berkoordinasi bersama-sama untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden tahun 2024. Kita mengajak semua tahapan dan lini masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh adat, nelayan, petani, termasuk ASN, istri TNI Polri, istri, kita akan ajak, kita akan sampaikan kepada mereka. Karena apa? Kita melihat beliau adalah cerdas, santun dan prestatif. 3 konsep tersebut yang dia pakai. Dihujat katanya tidak akan jatuh, disanjung tidak akan terbang. Ya, akan terbang. Nah, konsep itu juga akan kami lakukan sebagai relawan. Jadi kami juga akan menyapa warga masyarakat apa yang dilakukan seperti Pak Anies, kami akan mencontoh tersebut. Ya. Itu pertama. Kedua kepada pimpinan Dewan Pimpinan Pusat, Bapak Dr. Haji Sukri Batubara, saya mohon
beliau atau Bapak dapat mengayomi kami khususnya di Bengkulu. Memberikan arahan dan lain sebagainya sehingga kami dapat berbuat yang terbaik. Kepada khusus Ketua Wilayah Indonesia Bagian Barat Bapak Haji Madroy, saya mohon dukungan beliau sepenuhnya kepada kami. Kepada Ketua Dewan Pembina Bapak Diding Kusnadi, terima kasih atas motivasi dan arahannya tadi malam kepada saya. Saya dan kawan-kawan akan berbuat yang terbaik untuk kepentingan relawan Anies Rashid Baswedan P24. Saya kira itu saja. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan tentu ini karena tahapannya masih panjang, mudah-mudahan dari partai politik, baik itu Demokrat, PKS, PKB, Nasdem, dan PAN dan lain sebagainya, P3 dan lain sebagainya lah, partai-partai yang lain untuk bersatu padu mendukung ya. Itu harapannya. Dan kalau seandainya bisa memang PT 0% itu kan. Nah, karena memang tahapannya masih panjang. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Pak Kapten Purnawirawan Abdul Karim Tukih SH dan Pak Zulian, Dr. Nes Zulian MSI. Kemudian juga Pak Zainal Fahmi dari Ketua DPD Anies P24 Bengkulu Tengah sudah hadir dan membersamai di dialog kita ini. Dan mudah-mudahan dialog kita ini bisa bermanfaat, bisa ditonton, karena YouTube itu kan bisa ditonton bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh internasional juga bisa ditonton. Hanya alam gaib yang tidak bisa menontonnya. Saya berharap ya Adinda Milenial Story terus melakukan kolaborasi dengan kami untuk menyiarkan kepentingan relawan Anies P24. Baik, siap. Demikian dialog obrolan rakyat kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif. Waalaikumsalam. Anies Baswedan